Yo, what's up? Kembali lagi channelku Levi John. Kami bakal memberikan prediksi yang ada akurat untuk kalian semua, seluruh pecinta para negara dari Sabang sampai Merauke, John. Yo, apa kabar kalian semua, John? Aku harap kalian baik, diberikan kesehatan yang berlimpah, diberi rezeki yang berlipat-lipat ganda, ya kan, John. Semoga disertai kesehatan yang baik, ya kan, John. Dan mohon maaf karena aku nge-upload video beberapa hari ini, ya kan, John, karena aku menyambut liga, ya kan, John. Tapi sebelum kita menyambut liga, kita meledak, ya kan, John. Meledak. Jadi selamat untuk kalian yang udah ngikutin build gue, kan, John. Jadi semalam aku juga masang 3 tim nih, yang dari siang sampai malam. Aku mau ngetes aja oddsnya, ya kan. Ternyata menang, John. Ini receh aku buat, ya kan. Dan satu lagi itu aku buat bom, ya kan, John. Jadi tuh kalian semua yang udah ngikuti buildku, selamat tuh kalian sekali lagi, kan, John, karena ini kemenangan kita dan awal yang baik untuk menyambut liga, ya kan, John. Liga 1 dari Prancis, ya kan, John, dan ada nanti Community Shield yang bakal dimainkan nanti. Nah, jadi John, 2 build nih, John, meledak, ya kan, John. Aku tidak menyangka, ya kan, John, karena semalam kita sore itu kalah 1 tim. Ada 4 tim yang aku pasang, ya kan. Ada Jepang, Yokohama, terus ada di ini kalian bisa lihat nih buildku. Jadi ini aku bilang nih, ini build pengorbanan, ya kan, John. Nah, malamnya kita meledak, ya kan, John. Aku tidak menyangka, tapi itulah yang terjadi, ya kan, John. Wah, bahagia kali kalian nengok saldo, nengok build. Aduh, WD malam minggu nih. Jadi selamat untuk kalian sekali lagi, John. Selamat sekali lagi untuk kalian yang udah ngikutin buildku. Dan kalau kalian mau gabung ke WhatsAppku, nanti ku taruh nomor WhatsAppku di kolom komentar dan deskripsi. Kalau kalian mau gabung ke grup Telegramku, nanti ku taruh link Telegramku di kolom komentar, kan, John. Karena itu grup bukan khusus untuk aku nge-share build, bukan, ya kan. Itu grup untuk kebebasan kita. Jadi kalau kalian mau main di situ, share sana share sini, terserah kalian. Jadi jangan kalian tuntut aku untuk share build kalian di situ, ya kan, John. Kalau kalian mau share build, gabung ke grup WhatsApp, ya kan, John. Aku tidak maksa dan aku tidak meminta mahar apapun sama sekali sama kalian, ya kan, John. Oke, John, hati-hati juga sama yang nipu-nipu, ya kan, John, yang nyuri buildku terus dijadikan jadi tipster berbayar. Aduh, hati-hati kalian. Mending kalian tengok dulu kebenaran, ya kan, John. Jangan asal kalian tengok bang bayar. Aduh, jangan toko-tokoi kalian sama orang gila, ya kan, John. Oke, John. Semalam kita udah meledak 2 build, ya kan, dan malam ini bakal kita ledakkan menyambut liga ini, ya kan, John. Karena ini baru satu tim yang baru satu liga besar nih, baru Prancis, ya kan, John. Baru Prancis yang memulai liganya, ya kan, John. Dan aku turut berduka cita atas kepergian Messi dari Barcelona. Aduh, pis kabar aku, Messi pergi kemana kau pergi, Messi? Dikarenakan itu ada masalah finansial, ya kan, John. Jadi sebenarnya kesepakatan dari Barcelona dan Messi ini sudah setuju, ya kan, John. Tapi di lain sisi ada masalah dari struktural dan finansial yang ditetapkan oleh La Liga, ya kan. Jadi itu yang buat Messi tidak bisa menandatangani kontrak barunya. Padahal kedua tim udah sama, kedua belah pihak ini udah sama-sama sepakat nih, ya kan, untuk perpanjang kontrak sama untuk memberikan kontrak yang baru, ya kan, John. Jadi cukup disayangkan atas kepergian Messi, tapi terima kasih sebanyak-banyaknya atas apa yang sudah udah dicatat, ya kan. Terima kasih atas catatan sejarah yang sudah diukir oleh Messi, ya kan, John. Tapi aku turut sedih sebagai penggemar Barca, ya kan, John. Tapi nggak apa-apa lah, ya kan, John. Oke, yang itu yang ya udah, janganlah kita terlalu larut dalam kesedihan karena kita saat ini sedang merayakan kemenangan, ya kan, John. Ini ada 5 tim yang bakal prediksi, John. Yang pertama ada Halmstad melawan Malmo, itu dari Swedia. Yang kedua ada dari Community Shield, ada Leicester melawan City. Yang ketiga ada Moreirense melawan Benfica, ini dari Liga Blau ini, John. Babau, ya kan. Yang keempat ada Wehen melawan Dortmund dari DFB Vokal. Dan yang kelima ada Ligue 1 Troyes melawan Paris Saint-Germain. Nah, kelima tim ini yang bakal aku prediksikan, dan ini adalah putaran pertama di musim 2021-2022, John. Jadi kalian harus simak dan saksikan. Dan jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen apa yang aku sampaikan ini. Semoga jadi manfaat untuk kalian. Jangan lupa kalian dukung juga channelku menjadi channel number 1 di negara kita tercinta, ya kan, John. Enggak lah, bercanda gue. Nah, jangan lupa kalian ngopi, rokok, dan senyum, John, karena kita akan langsung memprediksi ke tim yang pertama, ya kan, John. Udah siap kalian, kan? Udah siap lah, masa belum siap? Oke, ini ada tim yang pertama yang bakal memprediksi. Yang pertama ada Halmstad melawan Malmo, John. Nah,
Ini Liga Swedia John, Halmstad melawan Malmo. Ini Halmstad ini peringkat papan tengah dan Malmo ada peringkat atas di posisi 2 ya kan John. Dari kedua tim ini pertemuan ini cukup telak ya kan, Malmo melawan Halmstad. Tapi purpurannya nanti pasarnya kita bahas ya kan John. Nah ini John, Malmo ini peringkat 2 dan Halmstad ada peringkat 10. Untuk 5 pertandingan terakhir dari kedua tim ini di sini John, kita bisa lihat ya kan, Malmo ini selalu unggul dalam 4 kali pertemuan dan hanya imbang 1 kali tahun 2015. Nah cukup lama ini udah nggak ketemu John. Jadi Halmstad ini ada di sini John. Halmstad nih kita bisa lihat ya kan John, dia dalam 5 pertandingan terakhir dia selalu imbang dan terakhir kalah melawan AIK ya kan John. Sedangkan Malmo 5 pertandingan terakhir dia cukup konsisten di laga internasionalnya maupun di laga liganya, dan friendly games kemarin dia kalah melawan IFK Malmo, adik kembarnya ya kan John. Nah dalam 5 pertandingan terakhir dia itu menang sebanyak 3 kali, 1 kali imbang, 1 kali kalah John. Untuk sumber kita satu lagi di sini John, kita bisa lihat Malmo melawan Halmstad di sini John. Di sini ada 2 pemain pastikan tidak bermain dari Malmo dan 1 pemain dari Halmstad ya kan John. Head to head ini kita bisa lihat sekali lagi di sini. Nah ini Malmo ini cukup bagus ya kan John di laga 5 pertandingan terakhir, dan Halmstad juga cukup buruk ya kan John di 5 pertandingan terakhir ya. Dia imbang sebanyak 3 kali, 1 kali menang, 1 kali kalah. Nah sebagai tuan rumah Halmstad itu imbang sebanyak 5 pertandingan terakhir, dan itu dengan skor 1 sama 0-0 ya kan John. Sedangkan Malmo 5 pertandingan terakhir dari pertandingan tandangnya dia cukup bagus di 3 pertandingan terakhir, karena dia terakhir melawan HJK imbang dan dia masuk ya kan John. Oke John. Nah di pertandingan kali ini John, untuk prediksiku sendiri pasar yang keluar kemarin itu ada setengah, 3/4 dan 1. Kita nggak tahu nanti malam itu bakal berubah lagi atau enggak. Yang jelas untuk pertandingan kali ini John, aku semua ngetes odds ya kan. Semalam di odds 1,8 dan 1,7 itu cukup menarik ya kan John. Jadi untuk hari ini aku belum coba oddsnya ya kan John. Nanti ku tes juga oddsnya ya kan, odds mana yang bakalan beruntung. Kita nggak tahu, kadang itu bisa menentukan kemenangan kita ya kan. Yang jelas di pertandingan Malmo melawan Halmstad ini sini John, aku di sini berani ngepur setengah untuk pertandingan ini, dan di sini aku berani under 2,3/4 John, karena prediksi skorku di sini Malmo menang dengan skor 2-0 atau mungkin 1-0 ya kan John. Itu prediksi untuk Malmo melawan Halmstad, dan kita akan terbang ke Community Shield. Ada Leicester City dan Manchester City. Harusnya ini big match ya kan John, tapi kenapa ini nggak big match? Karena di sini Leicester banyak pemain yang cedera dan cukup menarik 5 pertandingan terakhir dari kedua tim ini di liga kemarin ya kan John. Jadi City ini menang sebanyak 4 kali, 1 kali menang oleh Leicester, dan sedangkan Leicester 5 pertandingan terakhir dia cukup bagus di pertandingan terakhirnya, dan 5 pertandingan terakhir dia cukup buruk ya kan John. Ini 4 pertandingan terakhir di friendly games lah yang kita hitung ya kan John. Dia 2 kali kalah, 1 kali imbang, 1 kali menang. Dan City sendiri di 5 pertandingannya terakhir John, 3 kali pertandingan terakhir lah di laga friendly games itu menang sebanyak 3 kali John. Dan aku rasa Pep Guardiola ini sudah menyediakan strategi baru untuk menghadapi musim ini. Kenapa? Karena Jack Grealish sudah dimasukkan ke dalam skuadnya ya kan John, dengan nominal transfer yang cukup besar ya kan John. Dan di sini City di friendly games cukup nampol ya kan John. Dia hanya kebobolan 1 kali dalam 3 pertandingan terakhirnya. Sumber kita satu lagi di sini John, Leicester City melawan City. Di sini ada 4 pemain pastikan tidak bermain dari Leicester dan 2 pemain pastikan tidak bermain dari City ya kan John. Ada Phil Foden itu masih pertanyaan juga, dan satu lagi Delap ya kan John. Dan head to head kita bisa lihat lagi di sini John. 5 pertandingan terakhir City hanya kalah 1 kali, itu melawan Chelsea ya kan John, di laga friendly games. Dan untuk laga tandang ini kemarin kalah juga dia melawan Brighton ya kan, di laga tandang ya kan John. Oke John, untuk prediksi Gulsin John sama ini sebenarnya purpurannya pasarannya agak beda dengan Malmo, karena di sini ada pur 1/4 John. Nah otomatis tuh pasti banyak yang mau megang City dengan purpuran 1/4, tapi kita nggak tahu nanti malam berubah lagi atau enggak. Yang jelas di sini aku masih berani ngepur Leicester dengan pur setengah, karena dari laga statistik dan pemain-pemain yang bakal main, karena Leicester ini Manchester sini cukup mumpuni, dan Leicester ini banyak pemain yang cedera dan absen ya kan John. Untuk over under ya di sini aku lebih percaya under 3/4 John. Kenapa? Karena skorku di sini prediksinya di sini bisa menang City dengan skor 1-0, 2-0 atau mungkin 2-1 ya kan John. Itu prediksi untuk City melawan Leicester, dan kita akan terbang ke laga babau. Ada Moreirense dan Benfica John. Ini putaran pertama di Portugal ya kan. Kemarin Sporting Lisbon sudah main dan dia menang itu melawan Vizela ya kan John. Dan di sini klasemennya belum akurat ya kan John. Dan 5 pertandingan dari kedua tim ini Benfica mampu menang sebanyak 2 kali, 2 kali imbang, dan 3 kali menang, 2 kali imbang. Dan Moreirense di sini 5 pertandingan terakhir cukup buruk ya kan John, karena dia di sini kalah 3 kali, menang sebanyak 2 kali, dan 4 pertandingan di antara yang kita hitung ya kan John. Dia di sini 3 kali kalah, 1 kali menang melawan Pacos de Ferreira. Dan Benfica sendiri 5 pertandingan terakhir cukup menjanjikan, karena dia di friendly games juga cukup menarik ya kan. Dia 3 kali menang, 1 kali imbang. Dan dia di UEFA Champions League cukup bagus ya kan, dia menang dengan skor 2-0. Oke John,
Untuk di sumber kita satu lagi di sini John, Benfica melawan Moreirense di sini. Ini adalah liga bawah. Kenapa? Karena kalau aku over dia under, kalau aku under dia over ya kan John. Skornya kalau nggak 2-0 2-1. 2-0 2-1, 3-0 tuh jarang-jarang ya kan John. Nah, head to headnya John dari kedua tim ini cukup buruk ya kan John, tapi ini laga pertama di Liga Portugal, jadi Benfica-nya cukup bagus ya kan John. Jadi untuk prediksiku di sini John, untuk purpura yang keluarkan Benfica ini cukup besar ya kan, ada 1,5, 1/4 dan 1 ya kan John. Untuk aku sendiri sih sebenarnya di sini aku rasa ini seperti feelingku biasanya ya kan John. Untuk Portugal di laga pertamanya aku rasa Sporting Lisbon sudah dapat kemenangan dengan skor 3-0. Jadi aku rasa di sini Benfica bakal menang juga dengan skor 2-1. Makanya di sini aku berani lebih berani ngambil tahan 1,5, dan di sini kalau untuk over under aku berani over 2,5 jam. Itu prediksi untuk Moreirense melawan Benfica, dan kita akan terbang ke di FB Vokal ada Wehen melawan Dortmund John. Nah, ini adalah tim yang ditinggal oleh pemain-pemain bintangnya Jadon Sancho dan Erling Haaland juga belum ketemu titik terangnya kan John. Nah, WN ini adalah peringkat 3 bukan peringkat 3 tapi di divisi 3 Bundesliga kan John. Jadi di 5 pertandingan terakhir dia cukup bagus dan menjanjikan. Di friendly games dia selalu menang, belum pernah mengalami kalahan. Dia menang melawan Frankfurt, dia menang melawan Schweinfurt, dan terakhir dia imbang sebanyak 2 kali ya kan John, melawan Freiburg dan TSV Munchen ya kan John. Nah, 5 pertandingan dari terakhir dari Munchen, Dortmund sendiri dia kalah sebanyak 2 kali melawan Bochum dan Bilbao ya kan John. Oke John, untuk di sumber kita satu lagi di sini Dortmund akan turun dengan kok PSG. Dortmund akan turun dengan pemain-pemain yang sehat walafiat, dan di sini John untuk head to head kita bisa lihat sekali lagi ya kan John. Wehen sebagai tuan rumah dia kalah sekali dan imbang sekali ya kan John, dan di pertandingan tandangnya Dortmund cukup bagus dan menjanjikan, dia tidak pernah mengalami kalahan ya kan John. Dan di head to head dari kedua tim ini John, dia pernah ketemu John, dan Dortmund itu menang dengan skor 1-0, dan pura-pura yang dikeluarkan Dortmund ini terlalu besar John, 2/4 dan 2 ya kan John, dengan pemain yang masih belum bisa menjanjikan, dan mungkin Torgan Hazard ada, terus Reus ada, Erling Haaland ada, mungkin itu belum maksimal rasaku kalau Dortmund main di DFB Vokal. Jadi di sini aku lebih berani ambil win untuk Dortmund ini John. Aku nggak berani main pur-puran, tapi kalau kalian mau main pur silakan pur di babak pertama ya kan John. Di sini aku lebih berani main ambil win, dan di sini aku berani under 3/4. Karena prediksi skorku di sini Dortmund bakal menang dengan skor 2-1 atau mungkin menang dengan skor 2-0 John. Itu prediksi untuk Dortmund melawan Wehen, dan kita akan terbang ke pertandingan terakhir ada Troyes melawan PSG. Nah, ini liga-liga baru mulai ya kan, dan PSG ini adalah tim-tim Tottenham baru, generasi baru yang dilatih oleh Pochettino. Aku benci kali Pochettino karena racikannya belum maksimal. Tapi untuk di pertandingan kali ini PSG ini sudah mampu mendatangkan Arsaf Hakimi dan Wijnaldum juga ya kan John. Jadi aku rasa kemarin tuh waktu lawan Lille itu belum cukup maksimal. Yang jelas di pertandingan kali ini aku rasa PSG bakalan memborbardir lawannya ya kan John. Nah, kita bisa tahu PSG ini punya dendam ya kan. Kenapa? Karena dia di musim lalu tidak mendapatkan gelar ya kan. Dan semalam di final melawan Lille juga kalah dengan skor 1-0 sama kayak Piala Community Shield ya kan. Nah, 5 pertandingan terakhir nih John, terakhir ketemu di tahun 2018 ya kan John, dan PSG ini selalu menang dengan 5 kali kemenangan tanpa balas ya kan. Dan Troyes sendiri 5 pertandingan terakhir dia cukup, dari 4 pertandingan terakhir dia cukup buruk ya kan, karena dia 2 kali imbang, 2 kali kalah, 1 kali imbang, 1 kali menang. Sedangkan PSG 5 pertandingan terakhir di pertandingan kandangnya, pertandingan friendly games ya, PSG itu mampu menang sebanyak 3 kali, 2 kali imbang, dan dia akan melawan Lille dengan skor 1-0 John. Untuk sumber kita satu lagi di sini John, PSG ini akan main dengan pemain yang baik cedera. Ada Rafinha, Ramos, Arabia, Gueye, Dagba, dan Bernat ya kan John. Tapi pemain klub kaya raya ini nggak mungkin kekurangan pemain ya kan. Nah, untuk di sumber kita satu lagi di sini head to head kita bisa lihat tadi ya kan John. Dan kita akan langsung ke prediksi John. Di sini aku berani ngasih pur Troyes 1,5 atau 1/4 John. Itu untuk PSG kemenangannya, karena aku yakin di putaran pertama ini PSG bakal memanfaatkan momen karena dia tahu Monaco semalam imbang melawan Nantes 1-1. Jadi di sini aku rasa PSG akan mengambil poin penuh untuk di pertandingan kali ini, dan dia akan menang dengan skor 3-0 atau 4-0 untuk pertandingan kali ini John. Jadi aku di sini berani ngepur 1/4 atau 1,5, dan di sini aku berani over 2/3/4 untuk pertandingan kali ini John. Itu prediksi untuk Troyes melawan Paris Saint-Germain, dan itu adalah tim terakhir aku prediksi hari ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Itu adalah prediksiku untuk
Itu adalah tim terakhir yang kuprediksikan hari ini, John. Terima kasih yang sudah mendengarkan, terima kasih yang sudah mau menonton video ini sampai habis, dan yang skip ya nggak masalah juga ya kan, John. Yang jelas kalian sudah menyaksikan dan mendengarkan apa yang sampaikan nih, John. Terima kasih banyak karena kita jangan larut dalam kemenangan. Apa yang sudah kita dapatkan tadi malam jangan larut ya kan. Kita pasang lagi nanti malam ya kan, John. Kalau kalian mau gabung ke WhatsApp pun nanti utar nomor WhatsApp di kolom komentar dan deskripsi ya kan, John. Jangan lama-lama ya kan, John. Dan aku tidak meminta apapun sama kalian. Jadi jangan kalian bilang aku bayar-bayar, nggak ada. Aku nggak minta mahar apapun, seperak pun nama kalian ya kan. Secuil pun rupiah kalian nggak aku ambil ya kan, John. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen apa yang aku sampaikan ini jadi motivasi untuk kalian dengan John. Semoga kita menang dan bertemu dalam kemenangan berikutnya. Sampai bertemu lagi. Selamat weekend, happy weekend. Selamat jalan-jalan dengan pasangan dan kekasih kalian dengan John. Sampai jumpa lagi. Salam Bando Tumpur.